perkenalkan nama saya Zahra Agis Fahriza dengan NIM 12120202076. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar landasan manajemen pendidikan yang dimana terdiri dari 5 submateri utama. Yang pertama, mengenai pengertian landasan manajemen. Landasan secara bahasa ialah fondasi, patokan, ataupun dasar. Sedangkan kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengelola dan mengatur. Jadi dapat diartikan bahwa landasan manajemen ialah suatu proses untuk mengorganisasi sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan dan dijadikan sebagai dasar dari pendidikan. Selanjutnya, poin kedua mengenai manajemen sebagai landasan pendidikan. Nah, dalam menjadikan manajemen sebagai landasan pendidikan, hal ini terbentuk disebabkan oleh beberapa hal. Yang diantaranya yang pertama, manajemen pendidikan memiliki pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen pendidikan mengandung arti proses untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dimana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, hingga penilaian. Nah, yang ketiga ialah manajemen pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem dan dari segi kepemimpinan dengan bagaimana cara ia menggerakkan orang lain agar dapat bekerja lebih giat dan juga dengan mengawasi serta memberi contoh dengan bekerja sama. Yang keempat ialah manajemen pendidikan dapat dilihat dari segi komunikasi yang merupakan bagian terpenting dari pendidikan itu sendiri. Poin ketiga selanjutnya ialah fungsi manajemen pendidikan. Nah, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien, maka diperlukan adanya manajemen pendidikan. Adapun fungsi pokok manajemen pendidikan terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan juga pengawasan atau controlling. Perencanaan merupakan fungsi pertama dan yang paling utama dalam manajemen pendidikan, karena perencanaan ialah proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan kemudian hari. Selanjutnya, pengorganisasian ialah pengaturan seluruh sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Lalu pelaksanaan. Nah, fungsi ini merupakan poin terpenting dan yang paling dominan dalam proses manajemen. Adapun yang terakhir ialah pengawasan. Pengawasan pula menjadi salah satu kunci keberhasilan proses pendidikan dengan memonitoring terhadap adanya kegiatan. Nah, poin keempat mengenai hubungan organisasi, administrasi, dan manajemen. Nah, dalam pendidikan, organisasi merupakan sekumpulan orang dengan ikatan tertentu yang merupakan wadah untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi tersebut, orang-orang di dalamnya melakukan administrasi dalam bentuk kerjasama. Nah, di dalam administrasi ini terjadi sebuah proses pengaturan, yang dimana proses pengaturan ini disebut dengan manajemen. Manajemen yang ada dalam suatu organisasi biasanya bertingkat dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi. Misalnya, organisasi di sini diibaratkan dengan sekolah. Maka di dalam sekolah terjadi kerjasama administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini dibutuhkan adanya kerjasama antar sumber daya pendidikan yang sifatnya harmonis dan juga sinergis. Karenanya dilakukan pengaturan manajemen. Dimulai dari kepala sekolah sebagai pemegang manajemen tertinggi yang tugasnya untuk menentukan strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Strategi yang ada ini diterjemahkan menjadi program kerjasama oleh semua wakil kepala sekolah sebagai manajer madya. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan oleh guru dan segenap pegawai tata usaha dengan pengawasan guru senior, yang dimana ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan. Nah, dengan demikian terciptalah sebuah sistem organisasi yang terus bergerak mencapai suatu tujuan. Demikianlah hubungan antara organisasi, administrasi, dan juga manajemen. Yang kelima, konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, kerangka konsep. Untuk seorang manajer, suatu teori mengenai manajemen sangatlah berfungsi dalam memecahkan masalah-masalah yang akan timbul. Oleh karena itu,
mulai dari falsafah, asumsi, prinsip-prinsip, hingga teori tentang manajemen merupakan landasan manajerial yang harus dipahami dan juga dihayati oleh seorang manajer. Keterkaitan cara pandang tentang manajemen, falsafah, asumsi, prinsip, hingga teori-teori dijadikan dasar kegiatan manajerial. Yang kedua, deskripsi konsep. Pada poin ini terdiri dari 4 esensi utama. Yang pertama, esensi falsafah. Setiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan manajemen, mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa. Ketiga poin ini berkaitan satu sama lain, karenanya hal ini disebut dengan istilah sistem. Yang kedua, esensi teori manajemen. Karakteristik teori manajemen mengacu pada adanya keterkaitan antara satu teori dengan teori lainnya, yang secara garis besar membahas mengenai pengalaman empirik. Ketiga, esensi prinsip manajemen. Pentingnya prinsip dasar manajemen dalam praktek manajemen antara lain ialah yang pertama, untuk menentukan metode kerja. Yang kedua, menentukan batas-batas dan membuat spesifikasi tugas, dan juga menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semua hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas kerja. Yang keempat, mengenai sumber daya pendidikan. Sumber daya merupakan hal terpenting dalam pendidikan, karenanya sumber daya manusia ini diperlukan. Bagaimana manajer menyediakan tenaga bakat, kreativitas, dan semangat bagi organisasi apabila sumber dayanya tidak memadai dan bahkan tidak tersedia? Karenanya, tugas terpenting dari seorang manajer ialah menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.